Kaisar Agung Seni BLADIRI. Bab 3501, Klan Ilusi yang Mengintai. Seperti yang kita ketahui, malapetaka ketiga dari dua dunia, pemusnahan dan keabadian, akan segera datang. Pada saat ini, para pendeta di dunia abadi sangat tabu terhadap makhluk-makhluk di dunia kehancuran. Dan pada saat ini, terutama selama periode khusus pertempuran antara para jenius yang tak terkalahkan ini, Luo Xiu berkata bahwa dia merasakan niat membunuh yang dilepaskan oleh makhluk-makhluk pemusnah. Meskipun Luo Xiu tidak mengatakannya dengan lugas, semua orang yang hadir tahu bahwa maksud Luo Xiu sangat jelas, yaitu, di antara orang-orang yang hadir, ada makhluk dari dunia kehancuran yang telah menyelinap masuk. Luo Xiu, beraninya kau menjebak klan tiga orang suci kita. Raja Suci berdiri, auranya terus meningkat. Meskipun dia tahu bahwa Luo Xiu sangat kuat, dia bukanlah tandingan Luo Xiu. Namun ini menyangkut wajah tiga orang suci dan klannya, jadi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Aku tidak mengatakan bahwa kalian, tiga orang suci, berkolusi dengan dunia kehancuran. Luo Xiu berkata dengan ringan. Lalu apa maksudmu? Seng Tianwang berkata dengan tegas tanpa menyerah sama sekali. Luo Xiu tidak memperdulikan sikap agresif Raja Suci, tetapi mengalihkan perhatiannya kepada Tuan Su, yang memiliki identitas dan status tertinggi di antara semua orang yang hadir. Itu dia, setelah semuanya. Tidak peduli keputusan apapun yang diambil, keputusan akhir akan dibuat oleh Ten Su. Bolehkah saya tahu nama Anda? Tuan Su memandang biksu muda di antara tiga klan suci yang baru saja ditunjuk Luo Xiu. Biksu muda ini bertubuh agak pendek, dan penampilannya adalah tipe orang yang tidak mencolok di antara orang banyak. Akan tetapi, sebagai murid tiga orang suci, dan mampu datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban tak terkalahkan, dia juga memiliki bakat yang luar biasa, dan kultivasinya telah mencapai tingkat tahap tengah alam Kaisar Agung. Dan dia menyatu dengan benih sumber tingkat atas. Melapor ke senior, murid Han Jun, meminta senior untuk membuat keputusan untuk murid. Luo Xiu ini adalah fitnah murni, kata Han Jun dengan ekspresi sedih dan marah. Tuan Su, masalah ini. Raja Suci di samping juga ingin mengatakan sesuatu. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, wajah Tuan Su menjadi muram dan dia berkata, diam. Bersamaan dengan teriakan dingin, Tuan Su yang selalu acuh tak acuh, tiba-tiba dipenuhi aura agung dan luas. Tekanan aura ini sendiri menyelimuti semua biksu muda yang hadir, seperti sebuah ruang. Semuanya menjadi padat. Tidak peduli dendam apa yang ada antara kalian bertiga, orang suci, dan Luo Xiu di masa lalu. Tapi setidaknya berdasarkan pemahamanku, Luo Xiu tidak bisa mengolok-olok hal semacam ini untuk memfitnah. Setelah kata-kata itu selesai, Tuan Su kembali menatap Luo Xiu. Luo Xiu, kamu juga seharusnya tahu arti dari kata-kata yang baru saja kamu ucapkan. Jika kamu memang memfitnah, maka jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Kasih sayang yang disebutkan oleh Tuan Su tentu saja mengacu pada status Luo Xiu sebagai murid guru kaisar, dan Yun Tianyu yang berdiri di belakangnya. Seperti yang dikatakan senior, saya tidak mungkin bercanda tentang hal semacam ini. Luo Xiu perlahan membuka mulutnya dan berkata, sejauh yang aku tahu, di antara makhluk-makhluk di dunia penghancuran kekosongan, klan kekosongan adalah keluarga besar. Sebagian besar klan kekosongan adalah yang telah kita lihat yang dapat menggerakkan tubuh mereka di antara kenyataan dan kenyataan. Makhluk yang berubah, tetapi di antara klan besar klan kekosongan, ada juga ras khusus yang disebut klan ilusi. Dulu Luo Xiu tidak mengetahui hal ini. Dan di alam Dao tak berujung, di antara 10 dewa terkuat, ada klan ilusi. Baru kemudian Luo Xiu memasuki dunia abadi, dia mengerti bahwa beberapa garis keturunan dan ras di alam Dao tak berujung di masa lalu yang jauh. Dia pernah memiliki beberapa hubungan yang tak terpisahkan dengan makhluk-makhluk di sisi lain dunia kehancuran. Klan Huangzhou sangat ahli dalam transformasi. Konon, teknik transformasi klan Huangzhou mungkin tidak dapat dipahami bahkan oleh orang kuat yang tingkat kultivasinya jauh melampaui dia. Luo Xiu menjelaskan, awalnya aku tidak mengetahuinya, tetapi tepat pada saat itu, dia menunjukkan niat membunuh kepadaku. Dalam niat membunuh itu, aura khusus yang secara unik dimiliki oleh dunia kehancuran, berada di dalam kesadaran spiritualku sejelas lilin di dalam kegelapan. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tiba-tiba tertuju pada murid tiga orang suci yang bernama Han Jun. Suku ilusi. Dalam sejarah masa lalu, tidak ada contoh klan ilusi yang mengintai di dunia abadi. Bahkan bakat khusus klan Void Ilusi, selama mereka menyembunyikan aura makhluk penghancur kehampaan, mereka tidak akan ditolak oleh jalan dunia abadi. Bahkan ada rumor bahwa jika klan Void Ilusi berubah menjadi seseorang, mereka tidak hanya akan berubah, Anda dapat mengambil penampilan dan aura lawan, dan Anda juga dapat menguasai kekuatan dan teknik sihir lawan. Premis dari semua ini adalah bahwa klan ilusi perlu melahap orang ini. Kalau dipikir-pikir, itu agak menakutkan. Pertarungan Invincible Prodigy mempertemukan semua jenius generasi muda di dunia. Jika ada klan fantasi yang mengintai, maka pasti ada konspirasi besar. Tidak, dia hanya bicara omong kosong. Aku adalah murid klan tiga orang suci. Bagaimana mungkin aku berasal dari klan ilusi?
Wajah biksu muda bernama Han Jun berubah drastis, dan dia berteriak dengan wajah pucat, mendesis di dasar suaranya. Akan tetapi, tidak seorang pun yang berdiri untuk berbicara mewakilinya, dan semua orang tetap diam. Kalian semua gila. Siapa Luo Xiu? Dia hanya seekor semut yang terlahir dari keadaan yang sederhana. Apa haknya untuk meragukanku? Aku adalah murid 3 orang suci. Cukup. Tuan Su berteriak dingin, sangat mudah untuk membuktikan ketidakbersalahanmu. Jika ternyata Luo Xiu salah, maka aku akan menghukumnya secara pribadi, tetapi jika dia benar. Tuan Su tidak mengatakan apapun lagi. Tetapi dia tidak memberitahu orang-orang yang hadir untuk mengerti bahwa jika seseorang dari klan ilusi mengintai, maka pertempuran antara para jenius yang tak terkalahkan ini mungkin saja sebuah jebakan. Bagaimana cara membuktikannya? Nada bicara Raja Surgawi Suci juga menjadi lebih tenang, karena klannya sendiri dicurigai, yang membuatnya sangat marah pada awalnya. Tetapi jika dia tenang dan memikirkannya, jelas bahwa Luo Xiu tidak akan melakukannya bahkan jika dia ingin menargetkan 3 klan suci. Menggunakan metode tingkat rendah seperti itu. Bagaimanapun, persis seperti yang dikatakan Tuan Su. Ini adalah pertarungan antara para jenius yang tak terkalahkan. Di mata semua orang, jika Luo Xiu benar-benar memfitnah, maka dia harus membayar harganya. Sejauh yang aku tahu, setelah ditelan oleh klan Huangzhou dapat sepenuhnya berubah menjadi manusia, tetapi asal-usul klan Huangzhou pasti masih tersembunyi di dalam tubuh ini. Aku punya teknik rahasia untuk mendeteksinya. Jadi, Han Jun perlu ditahan sementara. Selain itu, ronde kedua dari pertempuran keajaiban tak terkalahkan ditangguhkan sementara. Kalian semua tidak diizinkan meninggalkan benteng ini tanpa perintahku. Kalian hanya dapat bergerak dalam radius 10 mil dari pusat benteng paling banyak. Apakah kalian mengerti? Suara Tuan Su tidak keras, tetapi nadanya tidak perlu diragukan dan tidak dapat ditolak. Dipahami. Termasuk Luo Xiu, banyak biksu muda mengangguk. Selama mereka memikirkannya dengan saksama, semua orang dapat memahami keseriusan situasi tersebut. Jika Luo Xiu memfitnah, maka dia harus menanggung kemarahan 3 orang suci dan kemarahan Tuan Su, dan pasti tidak akan ada hasil yang baik. Tetapi jika Luo Xiu benar, lalu saya takut kalau ruang ke-36 ini, yang tampaknya tidak terlalu berbahaya, malah bisa berubah menjadi medan perang yang paling mengerikan. Bab 3502 Kamu bukan Xing Fei. Selanjutnya semua orang diatur untuk menunggu di benteng rumah gua di pegunungan. Han Jun dari klan 3 orang suci juga dibawa pergi sendirian. Terlepas dari apakah dia adalah seorang ansi yang berubah dari klan Huangzhou atau bukan, dia hanya perlu menunggu beberapa saat dan semuanya akan tenang. Luo Xiu. Di luar pintu kamar, putra Cugu, Xing Fei mengetuk pintu dan berteriak. Ratusan jenius muda masing-masing memiliki ruangan tersendiri, dan setiap orang hanya dapat tinggal di sana sementara sebelum masalahnya mencapai kesimpulan. Terdengar bunyi mencicit. Pintu terbuka dan Luo Xiu melihat Xing Fei di luar pintu dan bertanya, apakah kamu ada hubungannya denganku? Aku ingin mengobrol denganmu. Xing Fei tersenyum. Tentu saja bisa. Luo Xiu juga tersenyum dan mengangguk. Dia masih memiliki kesan yang baik tentang Xing Fei. Saat mereka berada di dunia Tao, keduanya merupakan saingan. Namun kemudian di Akademi Diri Sejati di dunia abadi, mereka menjadi sahabat yang saling membantu. Hanya saja selama bertahun-tahun, Luo Xiu telah berlatih sendiri sebagian besar waktunya, dan jalannya semakin jauh dan jauh. Xing Fei, yang awalnya setara dengannya, secara bertahap merasa sulit untuk mengejarnya. Kamu mau pergi kemana? Tiba-tiba, pintu kamar di dekatnya juga terbuka. Jin Tianqiong menjulurkan kepalanya dan melirik Luo Xiu dan Xing Fei. Ayo kita jalan-jalan dan ngobrol. Kamu tertarik ikut? Luo Xiu tidak berbicara, tetapi Xing Fei menangkupkan tangannya ke arah Jin Tianqiong dan mengajukan undangan. Sungguh suatu kehormatan. Jin Tianqiong mengangguk. Dia tidak tahu banyak tentang Xing Fei, tetapi dia ingin mengobrol dengan Luo Xiu, terutama tentang seni pemurnian tubuh. Dia punya beberapa pertanyaan dan ingin meminta bantuan Luo Xiu. Meminta saran. Mereka tidak ada kegiatan apapun saat itu, jadi sekelompok 3 orang berjalan keluar dari gua di tengah gunung. Berdasarkan permintaan Tuan Su, dengan puncak gunung sebagai pusatnya, mereka dapat bergerak bebas dalam radius 10 mil, sehingga mereka keluar dari benteng gua tanpa halangan apapun. Dengan benteng gua sebagai pusatnya, terdapat formasi besar yang menutupinya. Jangkauan blokade dan pertahanannya tepat 10 mil. Jangkauan ini juga dapat memaksimalkan kekuatan formasi pertahanan. Ketiganya mengobrol sambil berjalan. Hal-hal yang mereka bicarakan melibatkan semua aspek, terutama pengalaman mereka dalam kultivasi. Baik itu Luo Xiu, Xing Fei atau Jin Tianqiong, mereka semua memiliki keunikan masing-masing. Ketika orang berkomunikasi satu sama lain, mereka dapat saling melengkapi kelebihan masing-masing. Tanpa disadari, jarak yang ditempuh mereka bertiga sudah agak jauh dari benteng gua. Namun, mereka bertiga tidak peduli, karena selama mereka tidak pergi lebih dari 10 mil jauhnya, tidak akan ada masalah. Luo Xiu, sebenarnya aku selalu penasaran, bagaimana kamu bisa berhasil?
Xing Fei menatap Luo Xiu, menempuh jalan dengan jati diri sejati. Meskipun beberapa orang telah berhasil sejak zaman kuno, sulit untuk memasuki jati diri sejati, dan pada tahap awal, itu akan diblokir oleh kekuatan benih sumber tertinggi. Penindasan, hanya sejumlah kecil orang yang dapat berkumpul di tahap selanjutnya, tetapi itu juga masalah setelah alam asal. Tetapi kamu berbeda. Kamu telah membangun fondasi jalan itu sejak awal, dan kamu telah menjadi kuat dan berkuasa. Orang-orang yang telah mengintegrasikan dan menyempurnakan benih sumber tertinggi bukanlah tandinganmu. Masalah Starflight ini, dapat dikatakan bahwa ini adalah pertanyaan yang ingin diketahui semua orang. Hanya saja, pertanyaan semacam ini sudah menjadi privasi Luo Xiu sendiri. Jika dia tidak mengatakannya, kebanyakan orang tidak akan menanyakannya. Tapi pada saat ini, Xing Fei menanyakan pertanyaan ini. Hal ini membuat Jin Tianqiong di sampingnya sedikit mengernyit karena perilaku ini agak tiba-tiba. Meskipun dia dapat melihat bahwa Xing Fei dan Luo Xiu adalah kenalan lama, hubungan antara keduanya jelas tidak begitu baik sehingga Luo Xiu akan mengungkapkan semua rahasianya. Beritahu pihak lain sejauh mana. Setiap orang pasti punya rahasia. Luo Xiu bisa bangkit dari keterpurukan dan tumbuh ke tahap seperti ini selangkah demi selangkah. Pasti ada banyak rahasia dalam dirinya yang tidak diketahui orang kebanyakan. Mencari rahasia adalah tabu. Jin Tianqiong melirik Luo Xiu, tetapi tidak melihat ekspresi apapun di wajah Luo Xiu. Kamu bukan lagi Xing Fei. Tatapan mata Luo Xiu jatuh ke wajah Xing Fei, seolah sedang mengenang masa lalu, lalu menghela napas. Aku tidak menyangka keadaan akan berubah setelah ratusan tahun. Apa? Mendengar ini, Jin Tianqiong merasa bulu kuduknya berdiri tegak, dan dia sangat ketakutan jika memikirkannya. Tidak masalah siapa aku. Xing Fei tersenyum tipis, yang penting kamu harus menjawab pertanyaanku. Tempat di mana kamu berdiri kebetulan dikunci oleh lingkaran sihir. Jika jawabanmu tidak memuaskanku, kamu akan mati. Apa yang sedang terjadi? Jin Tianqiong berteriak dan bertanya, dia merasa seperti orang luar. Kakak Jin, apakah kamu belum mengerti? Luo Xiu menggelengkan kepalanya, klan ilusi bukan satu-satunya yang mengintai. Seperti yang dikatakan Xing Fei. Luo Xiu juga menyadari ada yang salah ketika Xing Fei menanyakan pertanyaan itu, karena Xing Fei tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu kepadanya, sama seperti dia tidak akan bertanya kepada Xing Fei tentang inti dari garis keturunan kuno. Apa itu latihan fisik? Kakak Jin, dia benar. Dia berjalan dan mengobrol denganku sepanjang jalan, yang membuatku tidak siap. Dan tepat di tempatku berdiri, aku dikunci oleh formasi yang sangat kuat. Begitu aku bergerak, kau akan menerima pukulan hebat dari formasi itu. Luo Xiu berbicara dengan tenang dan menjelaskan kepada Jin Tianqiong yang tidak jauh darinya. Dan Xing Fei di depan kita bukanlah Xing Fei, tapi seperti Han Jun itu, dia yang berubah dari klan Huangzhou. Setelah berkata demikian, Luo Xiu menghela napas, karena dia tahu betul, karena klan Huangzhou telah menyamar sebagai Xing Fei dan menyelinap ke sini sebagai dirinya, maka Xing Fei pasti juga akan dimangsa oleh klan Huangzhou. Dia tidak punya banyak teman, dan Xing Fei adalah salah satunya. Dia berpikir bahwa ketika malapetaka terjadi di masa depan, dia bisa membunuh musuh berdampingan. Aku tidak menyangka bahwa karena kamu berlatih diri sejati, kamu akhirnya merasakan aura Han Jun. Orang itu terlalu bodoh untuk menyembunyikan niat membunuhnya terhadapmu. Seperti aku, jika aku tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitasku, aku khawatir kamu tidak akan dapat menemukan identitasku, kata Xing Fei dingin. Bagaimana dengan apa yang disebut pertempuran para jenius yang tak terkalahkan ini? Maaf, tidak akan pernah ada seorang pun jenius yang tak terkalahkan, karena generasi kalian ditakdirkan untuk musnah dalam sekejap, dan tidak seorang pun di antara kalian akan diizinkan untuk tumbuh dewasa. Saat kata-kata Xing Fei diucapkan, sosok-sosok dengan aura dingin berjalan keluar dari hutan terdekat. Jumlahnya ada 3 angka, dan aura setiap sosok tiba-tiba mencapai tingkat alam sumber. Meskipun ini hanya level roda sumber biasa, tapi ini pasti jauh dari mampu bersaing dengan level Kaisar Agung. Dunia abadi berada di benteng ruang ke-36. Entah kapan, tapi mungkin itu telah menjadi benteng untuk menghancurkan makhluk hampa. Itu adalah jebakan yang mereka buat. Bab 3502 kamu bukan Xing Fei. Selanjutnya semua orang diatur untuk menunggu di benteng rumah gua di pegunungan. Han Jun dari klan 3 orang suci juga dibawa pergi sendirian. Terlepas dari apakah dia adalah seorang ansi yang berubah dari klan Huangzhou atau bukan, dia hanya perlu menunggu beberapa saat dan semuanya akan tenang. Luo Xiu. Di luar pintu kamar, Putra Cugu, Xing Fei mengetuk pintu dan berteriak. Ratusan jenius muda masing-masing memiliki ruangan tersendiri, dan setiap orang hanya dapat tinggal di sana sementara sebelum masalahnya mencapai kesimpulan. Terdengar bunyi mencicit. Pintu terbuka dan Luo Xiu melihat Xing Fei di luar pintu dan bertanya, apakah kamu ada hubungannya denganku? Aku ingin mengobrol denganmu. Xing Fei tersenyum. Tentu saja bisa. Luo Xiu juga tersenyum dan mengangguk. Dia masih memiliki kesan yang baik tentang Xing Fei. Saat mereka berada di dunia Tao, keduanya merupakan saingan. Namun kemudian di Akademi Diri Sejati di dunia abadi,
mereka menjadi sahabat yang saling membantu. Hanya saja selama bertahun-tahun, Luo Xiu telah berlatih sendiri sebagian besar waktunya, dan jalannya semakin jauh dan jauh. Xing Fei, yang awalnya setara dengannya, secara bertahap merasa sulit untuk mengejarnya. "Kamu mau pergi kemana?" Tiba-tiba, pintu kamar di dekatnya juga terbuka. Jin Tianqiong menjulurkan kepalanya dan melirik Luo Xiu dan Xing Fei. "Ayo kita jalan-jalan dan ngobrol. Kamu tertarik ikut?" Luo Xiu tidak berbicara, tetapi Xing Fei menangkupkan tangannya ke arah Jin Tianqiong dan mengajukan undangan. Sungguh suatu kehormatan. Jin Tianqiong mengangguk. Dia tidak tahu banyak tentang Xing Fei, tetapi dia ingin mengobrol dengan Luo Xiu, terutama tentang seni pemurnian tubuh. Dia punya beberapa pertanyaan dan ingin meminta bantuan Luo Xiu. Meminta saran. Mereka tidak ada kegiatan apapun saat itu, jadi sekelompok 3 orang berjalan keluar dari gua di tengah gunung. Berdasarkan permintaan Tuan Su, dengan puncak gunung sebagai pusatnya, mereka dapat bergerak bebas dalam radius 10 mil, sehingga mereka keluar dari benteng gua tanpa halangan apapun. Dengan benteng gua sebagai pusatnya, terdapat formasi besar yang menutupinya. Jangkauan blokade dan pertahanannya tepat 10 mil. Jangkauan ini juga dapat memaksimalkan kekuatan formasi pertahanan. Ketiganya mengobrol sambil berjalan. Hal-hal yang mereka bicarakan melibatkan semua aspek, terutama pengalaman mereka dalam kultivasi. Baik itu Luo Xiu, Xing Fei atau Jin Tianqiong, mereka semua memiliki keunikan masing-masing. Ketika orang berkomunikasi satu sama lain, mereka dapat saling melengkapi kelebihan masing-masing. Tanpa disadari, jarak yang ditempuh mereka bertiga sudah agak jauh dari benteng gua. Namun, mereka bertiga tidak peduli, karena selama mereka tidak pergi lebih dari 10 mil jauhnya, tidak akan ada masalah. "Luo Xiu, sebenarnya aku selalu penasaran, bagaimana kamu bisa berhasil?" Xing Fei menatap Luo Xiu, menempa jalan dengan jati diri sejati. Meskipun beberapa orang telah berhasil sejak zaman kuno, sulit untuk memasuki jati diri sejati, dan pada tahap awal, itu akan diblokir oleh kekuatan benih sumber tertinggi. Penindasan, hanya sejumlah kecil orang yang dapat berkumpul di tahap selanjutnya, tetapi itu juga masalah setelah alam asal. Tetapi kamu berbeda. Kamu telah membangun fondasi jalan itu sejak awal, dan kamu telah menjadi kuat dan berkuasa. Orang-orang yang telah mengintegrasikan dan menyempurnakan benih sumber tertinggi bukanlah tandinganmu. Masalah Starflight ini, dapat dikatakan bahwa ini adalah pertanyaan yang ingin diketahui semua orang. Hanya saja, pertanyaan semacam ini sudah menjadi privasi Luo Xiu sendiri. Jika dia tidak mengatakannya, kebanyakan orang tidak akan menanyakannya. Tapi pada saat ini, Xing Fei menanyakan pertanyaan ini. Hal ini membuat Jin Tianqiong di sampingnya sedikit mengernyit karena perilaku ini agak tiba-tiba. Meskipun dia dapat melihat bahwa Xing Fei dan Luo Xiu adalah kenalan lama, hubungan antara keduanya jelas tidak begitu baik sehingga Luo Xiu akan mengungkapkan semua rahasianya. Beritahu pihak lain sejauh mana. Setiap orang pasti punya rahasia. Luo Xiu bisa bangkit dari keterpurukan dan tumbuh ke tahap seperti ini selangkah demi selangkah. Pasti ada banyak rahasia dalam dirinya yang tidak diketahui orang kebanyakan. Mencari rahasia adalah tabu. Jin Tianqiong melirik Luo Xiu, tetapi tidak melihat ekspresi apapun di wajah Luo Xiu. "Kamu bukan lagi Xing Fei." Tatapan mata Luo Xiu jatuh ke wajah Xing Fei, seolah sedang mengenang masa lalu, lalu menghela napas. "Aku tidak menyangka keadaan akan berubah setelah ratusan tahun." "Apa?" Mendengar ini, Jin Tianqiong merasa bulu kuduknya berdiri tegak, dan dia sangat ketakutan jika memikirkannya. "Tidak masalah siapa aku." Xing Fei tersenyum tipis, "Yang penting kamu harus menjawab pertanyaanku. Tempat di mana kamu berdiri kebetulan dikunci oleh lingkaran sihir. Jika jawabanmu tidak memuaskanku, kamu akan mati." "Apa yang sedang terjadi?" Jin Tianqiong berteriak dan bertanya. Dia merasa seperti orang luar. "Kakak Jin, apakah kamu belum mengerti?" Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Klan ilusi bukan satu-satunya yang mengintai. Seperti yang dikatakan Xing Fei, Luo Xiu juga menyadari ada yang salah ketika Xing Fei menanyakan pertanyaan itu, karena Xing Fei tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu kepadanya, sama seperti dia tidak akan bertanya kepada Xing Fei tentang inti dari garis keturunan kuno. "Apa itu latihan fisik?" "Kakak Jin, dia benar. Dia berjalan dan mengobrol denganku sepanjang jalan, yang membuatku tidak siap. Dan tepat di tempatku berdiri, aku dikunci oleh formasi yang sangat kuat. Begitu aku bergerak, kau akan menerima pukulan hebat dari formasi itu." Luo Xiu berbicara dengan tenang dan menjelaskan kepada Jin Tianqiong yang tidak jauh darinya. "Dan Xing Fei di depan kita bukanlah Xing Fei, tapi seperti Han Jun itu, dia yang berubah dari klan Huangzhou." Setelah berkata demikian, Luo Xiu menghela napas, karena dia tahu betul, karena klan Huangzhou telah menyamar sebagai Xing Fei dan menyelinap ke sini sebagai dirinya, maka Xing Fei pasti juga akan dimangsa oleh klan Huangzhou. Dia tidak punya banyak teman, dan Xing Fei adalah salah satunya. Dia berpikir bahwa ketika malapetaka terjadi di masa depan, dia bisa membunuh musuh berdampingan. "Aku tidak menyangka bahwa karena kamu berlatih diri sejati, kamu akhirnya merasakan aura Han Jun."
Orang itu terlalu bodoh untuk menyembunyikan niat membunuhnya terhadapmu. Seperti aku, jika aku tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitasku, aku khawatir kamu tidak akan dapat menemukan identitasku, kata Xing Fei dingin. Bagaimana dengan apa yang disebut pertempuran para jenius yang tak terkalahkan ini? Maaf, tidak akan pernah ada seorang pun jenius yang tak terkalahkan, karena generasi kalian ditakdirkan untuk musnah dalam sekejap, dan tidak seorang pun di antara kalian akan diizinkan untuk tumbuh dewasa. Saat kata-kata Xing Fei diucapkan, sosok-sosok dengan aura dingin berjalan keluar dari hutan terdekat. Jumlahnya ada 3 angka, dan aura setiap sosok tiba-tiba mencapai tingkat alam sumber. Meskipun ini hanya level roda sumber biasa, tapi ini pasti jauh dari mampu bersaing dengan level Kaisar Agung. Dunia abadi berada di benteng ruang ke-36. Entah kapan, tapi mungkin itu telah menjadi benteng untuk menghancurkan makhluk hampa. Itu adalah jebakan yang mereka buat. Bab 3503 Pilihan Jin Tianqiong. Tingkat sumber. Ekspresi Jin Tianqiong juga tiba-tiba berubah, dan dia merasakan jantungnya bergetar hebat, meskipun dia adalah salah satu dari 12 makhluk tertinggi yang mengintegrasikan dan memurnikan benih sumber tertinggi, dan kultivasinya telah mencapai tingkat Kaisar Puncak. Akan tetapi, meskipun hanya ada setengah langkah antara Puncak Kaisar dan alam asal, kesenjangannya bahkan lebih besar daripada kesenjangan antara Puncak Kaisar dan tahap awal Kaisar. Kaisar Agung dan alam asal merupakan titik balik yang besar. Kalau tidak salah, aku khawatir banyak kekuatan di dunia abadi yang telah disusupi oleh makhluk penghancur kehampaan milikmu, kan? Dengan kemampuan transformasi menelan klan kekosongan ilusi, jika transformasi menelan menjadi puncak kekuatan besar, bahkan mungkin beberapa kekuatan di dunia abadi telah diam-diam dipegang di tanganmu. Hal serupa terjadi pada bencana-bencana sebelumnya. Tokoh-tokoh besar di dunia abadi senantiasa menaruh perhatian besar dan waspada terhadap hal ini. Namun, hanya ada satu orang yang bisa menjadi pencuri selama 1000 hari, tetapi sulit untuk berjaga-jaga terhadap pencuri selama 1000 hari. Tidak peduli seberapa berhati-hati orang-orang kuat di dunia abadi, akan tetap ada beberapa ikan yang lolos dari jaring dan menyusup. Banyak orang percaya bahwa dibutuhkan waktu jutaan tahun sebelum bencana terjadi, jadi mereka tidak merasa terlalu gugup dan urung. Tapi Luo Xiu tahu, bencana dapat terjadi kapan saja. Dan pihak yang menghancurkan dunia maya sudah berencana untuk menyerang generasi muda saat ini. Haha, tahukah kamu, tekad Xing Fei masih sangat kuat. Aku melahapnya dengan kultivasi alam asalku, dan hampir menderita serangan baliknya. Namun, di antara banyak kenangan yang aku lahap, dia sangat mengagumimu di hatiku. Xing Fei, tidak, lebih tepatnya, dia adalah anggota klan kekosongan ilusi yang menghancurkan dunia kekosongan, katanya dengan nada muram. Xing Fei adalah temanku. Jika kau melahapnya, aku akan menghajarmu sampai mati. Luo Xiu tidak marah atau kesal. Sebaliknya, dia tampak sangat tenang. Namun hanya mereka yang mengenalnya yang tahu. Semakin tenang dia, berarti dia akan meledak, dan sekali meledak, pasti akan ada pembunuhan. Hahaha, bunuh aku. Aku akan membunuhmu dan Jin Tianqiong di sini tanpa diketahui siapapun. Formasi itu akan mengisolasi segalanya, tetapi bukan hanya kamu yang mengetahui formasi itu, kata Xing Fei sambil mencibir. Dan kau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, karena begitu kau bergerak, formasi itu akan segera meletus dengan serangan yang menggelegar, yang dapat membunuh siapapun di alam asal, apalagi kau, seorang di alam Kaisar Agung. Sambil berbicara, Xing Fei dan 3 klan ilusi alam asal lainnya maju ke depan pada saat yang sama. Jin Tianqiong dengan hati-hati melangkah mundur dan berdiri bersama Luo Xiu. 3 alam sumber, kau dan aku takkan punya kesempatan. Tiba-tiba, suara Jin Tianqiong terdengar di telinga Luo Xiu. Tidak ada cara untuk bertahan hidup dengan bertarung sampai mati, dan satu-satunya kesempatan adalah melarikan diri. Kau lebih kuat dariku, dan aku juga tahu bahwa kau sangat cepat. Jika kau ingin melarikan diri, mereka tidak dapat menghentikanmu, jadi mereka akan menggunakan metode ini untuk menghadapimu. Namun, selama kamu bergerak dan kekuatan formasi itu meledak, aku akan membantumu menghalanginya. Tidak masalah jika aku mati, tetapi kamu harus melarikan diri kembali dan memberitahu Tuan Su apa yang terjadi di sini. Tuan Su adalah orang kuat dari zaman kuno. Tingkat kultivasinya setidaknya berada pada level penghancuran asal. Jika dia mengetahuinya, dia masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Jin Tianqiong yang sebelumnya jarang berbicara, kini berbicara banyak secara berurutan. Suaranya bergetar, tetapi menunjukkan tekad yang kuat. Dan kemauan dan tekad seperti ini adalah pengorbanan. Ya, dia ingin mengorbankan dirinya sendiri agar Luo Xiu bisa melarikan diri dan memberitahu Tuan Su apa yang sedang terjadi di sini. Dia tidak bisa membiarkan rencana penghancuran makhluk hampa menjebak semua orang. Kakak Jin. Pada saat ini, Luo Xiu tidak tahu harus berkata apa. Kenaikannya sangat bergelombang dan ia sering menghadapi berbagai musuh dan jebakan. Berjalan. Tiba-tiba, Jin Tianqiong meraung, dan sebelum Xing Fei dan keempat ahli penghancur kekosongan alam sumber lainnya dapat mengambil tindakan, dia tiba-tiba memukul Luo Xiu dengan kuat, menjatuhkan Luo Xiu dan meninggalkan posisi di mana dia berdiri tadi.
Ledakan. Pada saat yang sama, gelombang energi yang mengerikan meletus, pusaran muncul di langit, dan seberkas cahaya yang mengerikan menembus kehampaan langit dan bumi, langsung menuju Luo Xiu. Pukulan ini begitu dahsyat hingga mengunci Luo Xiu dengan kuat. Bahkan jika dia melesat dengan kecepatan tercepat, dia tidak akan pernah bisa menghindar. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pukulan yang pasti akan mengenai. Ayo pergi. Jin Tianqiong meraung dengan marah, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh pertempuran Skyfall, bakarlah untukku. Ledakan. Cahaya tak terbatas berubah menjadi kobaran api di tubuh Jin Tianqiong. Dia seperti matahari yang terbit ke langit, berdiri di antara Luo Xiu dan sinar formasi. Jelas sekali dia ingin mengerahkan segenap tenaganya untuk menahan hantaman dahsyat dari formasi ini, hanya agar Luo Xiu mendapat kesempatan melarikan diri. Lagi pula, ada 4 orang kuat Origin Realm yang sedang menatapnya saat ini. Hanya dengan mengorbankan salah satu dari mereka, yang lain akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dalam kasus ini, Jin Tianqiong, yang seharusnya memiliki harapan lebih besar untuk melarikan diri daripada Luo Xiu, memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Ini sudah merupakan jenis pikiran yang luar biasa. Mengorbankan diri untuk membantu orang lain mungkin tampak sederhana, tetapi sulit untuk dicapai karena sifat manusia yang egois. Hanya mereka yang melanggar sifat ini yang layak disebut mulia. Dalam dunia biksu yang mencari keuntungan, sentimen luhur hanyalah sebuah lelucon. Luo Xiu, cepatlah pergi. Selama kamu bisa bertahan hidup, masih ada harapan untuk segalanya. Kamu lebih kuat dariku, dan masa depanmu ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat. Kamu layak menukar aku dengan nyawamu. Suara Jin Tianqiong datang, dan dia tidak menoleh ke belakang, tetapi bergegas menuju seberkas cahaya yang jatuh dari formasi tanpa ragu-ragu. Pada saat kritis ini, sebuah sosok tiba-tiba berdiri di samping Jin Tianqiong. Jika kau mati demi pelarianku, hati nuraniku akan terus gelisah selama sisa hidupku. Luo Xiu menepuk bahu Jin Tianqiong. Jangan mati demi aku, karena kita berdua bisa selamat. Alam asal. Aku sudah lama ingin menguji apakah yang disebut alam asal bisa menjadi lawanku. Saat sedang berbicara, telapak tangan Luo Xiu tiba-tiba mengerahkan kekuatan, menjatuhkan Jin Tianqiong dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Diri sejati, kekuatan penuh, ledakan. Dalam sekejap, aura di tubuh Luo Xiu meningkat dengan mantap, dan tubuhnya menjadi benih sumber, melepaskan cahaya tak berujung. Hancurkan untukku. Tiba-tiba, Luo Xiu membentuk segel tinju dengan tangannya, dan tinjunya tampak berubah menjadi matahari yang menyala-nyala abadi, bertabrakan dengan sinar formasi yang jatuh. Kekuatan formasi ini cukup untuk membunuh alam sumber. Namun, di bawah pukulan Luo Xiu, berkas cahaya itu hancur dan meledak, dan energi dahsyat menyapu ke segala arah. Sayang sekali gerakan sebesar itu tidak membuat siapapun khawatir. Karena makhluk pembunuh kehampaan telah membuat lingkaran sihir di sini untuk mengisolasi napas dan fluktuasi, ini adalah perangkap pembunuh yang mereka pasang. Apa? Dia benar-benar memblokirnya tanpa kerusakan apapun? Pukulan yang cukup untuk membunuh alam roda asal gagal membunuh alam Kaisar Agung? Xing Fei dan 3 orang kuat lain dari klan ilusi semuanya memasang ekspresi terkejut, karena ini jelas merupakan hasil yang tidak mereka duga. Tahukah kau, ini adalah permainan yang pasti menang. Asalkan Luo Xiu, bahaya tersembunyi yang bisa mengungkap identitas klan ilusi, disingkirkan, mereka bisa menyembunyikannya dengan lebih cerdik hingga akhirnya mereka menyelesaikan semua rencana dan membunuh semua jenius muda generasi dunia abadi dalam satu gerakan. Sebenarnya, alasan mengapa kami sangat peduli dengan anak muda generasi dunia abadi adalah karena perintah yang disampaikan oleh tokoh-tokoh besar di dunia kehancuran. Tampaknya seorang ahli peramal telah meramalkan bahwa akan ada anomali di antara anak muda generasi dunia abadi, dan anomali ini dapat menyebabkan kekalahan pihak yang menghancurkan dunia virtual dalam bencana ketiga. Terlepas dari benar atau salahnya masalah ini, setidaknya bagi orang-orang kuat di dunia kehancuran, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka biarkan terjadi. Dan melalui semua intelijen dan informasi yang dikuasai Dexworld, anomali ini kemungkinan besar adalah Luo Xiu. Oleh karena itu, bagi para jenius muda generasi dunia abadi, Luo Xiu juga merupakan target pertama dan terpenting mereka. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dalam tata letak yang menjamin kemenangan, Luo Xiu akan menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui imajinasi mereka. Mungkinkah dikatakan bahwa ia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam asal? Inilah kekuatanku yang sebenarnya. Suara Luo Xiu terdengar perlahan, tenang dengan pikiran dingin dan membunuh, seperti banjir. Matanya sepenuhnya digantikan oleh 2 karakter, swastika, yang berputar. Kekuatan Tao terbakar menjadi bentuk api kemasan di permukaan tubuh, seperti dewa perang yang bangkit kembali, dan setiap gerakan mengandung kekuatan kuat yang tidak dapat dijelaskan. Tao menghasilkan 1, menghasilkan 2, 2 menghasilkan 3, dan 3 menghasilkan segalanya. Semua hal adalah dharma, semua dharma bersatu, dan jalan yang agung itu sederhana. Dan setelah bersatu, kamu akan menjadi dirimu yang sebenarnya. Selain aku, tidak ada yang lain, semuanya berkembang dari jati diri yang sejati.
Segala macam pemahaman mengalir antara pikiran dan pikiran. Di masa lalu, Luo Xiu telah menyimpulkan jati dirinya berkali-kali. Dan setelah ia menggunakan kekuatan penciptaan aslinya dan memadatkan jati dirinya, ia berevolusi dan melahirkan benih sumber jati dirinya sendiri. Dia kemudian melihat sepenuhnya arah masa depan. Bunuh dia. Saat Xing Fei berteriak keras, dalam sekejap, 3 orang kuat lainnya dari klan ilusi juga menghilang dari tempat itu, dan pada saat yang sama mereka mulai membunuh Luo Xiu. Alam asal. Aku ingin melihat apakah yang disebut alam asal dapat mengalahkanku, alam Kaisar Agung. Kamu bahkan tidak mengerti apa itu Kaisar. Melangkah maju, bersamaan dengan raungan Luo Xiu, bumi bergetar, dan aturan dao yang tebal, bagaikan kilat, merobek langit dan jatuh. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Bab 3504, kondisi tempur terkuat. Apa? Ekspresi keempat tokoh kuat klan ilusi tingkat roda sumber, termasuk Xing Fei, tiba-tiba berubah. Ledakan. Luo Xiu melangkah maju, membentuk tinju dengan kedua telapak tangannya, dan meninju tanpa niat apapun, mengguncang langit, mengandung rahasia tak terbatas dari jalan raya besar. Gunakan dirimu yang sebenarnya untuk menciptakan jalan, dan gunakan dirimu sendiri untuk menjadi benih sumber. Inilah Kaisar yang sebenarnya, dan inilah Kaisar yang dipahami Luo Xiu. Kaisar Agung yang katanya itu tidak terkalahkan dan tidak ada tandingannya. Bunuh dia. Seorang klan ilusi tingkat Yuanlun mendengus dingin, dan sosoknya melintas, membunuh Luo Xiu seperti hantu. Betapapun kuatnya dia tetaplah seorang junior yang belum menginjakkan kaki di alam asal. Momen berikutnya, dengan suara gemuruh, pria kuat dari klan ilusi ini terbang mundur. Meskipun tubuhnya dapat beralih antara kenyataan dan kenyataan, masih sulit untuk melawan prinsip-prinsip tirani yang menyerang tubuhnya. Berkicau, aliran darah hitam berhamburan dan beterbangan. Serangan Luo Xiu mengandung prinsip sejatinya sendiri, dan prinsip ini mendatangkan malapetaka di tubuh pria kuat dari klan ilusi ini. Sekalipun dia berada di tingkat alam roda sumber, kekuatan Tao yang dikuasainya tidak dapat menandingi Tao milik Luo Xiu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan prinsip-prinsip tingkat roda sumber menjadi lebih rendah dibandingkan dengan prinsip-prinsip tingkat Kaisar Agung? Tidak. Tolong aku. Tolong aku. Pria kuat dari klan ilusi ini benar-benar panik, karena dia bisa merasakan tubuhnya terus-menerus disiksa. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatannya benar-benar bisa melawan level sumber, luncurkan pukulan mematikan. Namun, saya tidak menyangka bahwa meskipun saya telah melebih-lebihkan, saya tetap meremehkannya pada akhirnya. Luo Xiu tampaknya tidak memiliki batas. Anda tidak pernah tahu seberapa kuat dia. Setiap kali Anda mengira ini semua adalah kekuatannya, dia akan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang lebih dahsyat, mengejutkan semua orang. Aku sangat hebat. Luo Xiu membentuk segel dengan tangannya, dan seketika, dengan dia sebagai pusatnya, riak biru emas menyebar, membentuk ruang domain yang unik. Dalam lingkup yang dicakup oleh domain hukum tertinggi, semua hukum ditekan. Apakah itu Tao dunia kehancuran atau Tao dunia abadi? Selama kekuatan Tao tidak lebih kuat dari jati diri Luo Xiu, Tao adalah satu-satunya hasil dari penindasan. Terlebih lagi, Luo Xiu dapat secara paksa mengendalikan kekuatan prinsip lain dalam domain ini, dengan waktu dan ruang di telapak tangannya. Ah! Teriakan bergema. Xing Fei dan 2 suku Huangzhou tingkat sumber lainnya tampil lebih baik, tetapi sangat sulit bagi suku Huangzhou yang telah diledakkan ke dalam tubuh mereka oleh prinsip Dao diri sejati oleh Luo Xiu sejak awal. Aku tidak tahan lagi. Dia meraung dan meminta bantuan dari rekan-rekannya. Lagi pula, sebagai orang kuat tingkat sumber, dia tidak ingin mati di sini dalam kondisi yang menyedihkan. Aku di sini untuk membantumu, keluar dari area ini dengan cepat. Sosok itu berubah menjadi wujud hantu dan terbang mendekat. Kamu tidak bisa menolong siapapun, jadi pikirkan saja bagaimana cara bertahan hidup sendiri. Suara dingin Luo Xiu terdengar perlahan. Ledakan. Saat berikutnya, di alam hukum tertinggi, kekuatan ruang dan waktu meletus. Kekuatan dahsyat itu seperti gunung berapi yang meletus, menyebabkan langit dan bumi terdistorsi. Metode jati diri menghancurkan ruang. Luo Xiu mengangkat tangannya ke udara dan menggenggamnya, bagaikan ada sepotong ruang yang dipegang di tanganku dan dihancurkan berkeping-keping. Tidak. Orang kuat dari klan Huangzhou meraung, dan roda sumber muncul di tubuhnya. Meskipun jalan dari 2 dunia, Mieksu dan keabadian, berbeda, sistemnya serupa. Roda sumber yang dipadatkan menghilangkan aura dan agak berbeda. Dalam arah praktik umum, pada dasarnya sama. Ketika cakra sumber keluar, itu berarti dia telah menggunakan kekuatan terkuatnya. Tetapi semua ini tidak masuk akal sama sekali. Retakan. Di bawah hancurnya ruang, roda sumber berdengung dan bergetar, dan retakan pun muncul. Ledakan. Setelah hanya bertahan sebentar, roda sumber itu runtuh dan musnah. Pemilik roda sumber itu, roda sumber yang kuat dari klan ilusi, juga berubah menjadi ketiadaan di ruang yang hancur. Ini tidak mungkin. Xing Fei sedikit terkejut. Itu adalah sumber kekuatan yang sebenarnya, tetapi dia terbunuh dengan mudah. Monster macam apa orang ini Luo Xiu?
Seluruh proses perencanaan dapat dikatakan tidak memiliki cacat sama sekali. Sebagai seorang teman, dia membawa Luo Xiu keluar dari benteng, dan juga membawa Jin Tianqiong bersamanya. Luo Xiu dikurung oleh formasi yang mampu membunuh orang kuat di alam roda sumber. Jika menghitung dia, total ada 4 orang kuat dari alam Yuanlun yang bergabung untuk menyerangnya. Tata letak seperti itu sudah merupakan situasi yang pasti. Jin Tianqiong hanyalah sebuah foil yang dapat diabaikan dan dihancurkan. Namun, semua rencana hancur berantakan. Hanya karena mereka salah menilai kekuatan Luo Xiu, orang yang sering diremehkan ini jelas memiliki kekuatan tempur yang luar biasa di luar imajinasi. Saya tidak percaya. Kekuatan semacam ini tidak dapat dimiliki oleh alam Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak akan bisa lebih kuat dari Susang dan Suruo bersama-sama. Xing Fei menarik napas dalam-dalam. Terbunuh. Ini adalah alam roda sumber yang paling lemah di antara semuanya, dan merupakan tahap awal alam roda sumber. Adapun 2 orang lainnya, yang satu bernama Susang dan yang lainnya bernama Suruo. Keduanya adalah orang kuat di klan Huangzhou, keduanya berada di tahap tengah cakra sumber. Oh, begitukah? Luo Xiu berjalan di udara, cahaya keemasan yang terang menyelimuti seluruh tubuhnya, dan jati dirinya bagaikan lautan luas, bagaikan dewa yang berjalan di bawah sinar matahari. Ledakan. Dia meninju klan ilusi yang berada di tahap tengah cakra asal. Tubuhnya meledak, dan dia sangat hancur sehingga kekuatan tempurnya tak tertandingi. Alam Luo Xiu memang merupakan tahap tengah Kaisar Agung. Akan tetapi, bahkan pada tahap tengah Kaisar Agung, prinsip diri sejatinya sudah cukup untuk menahan tahap awal cakra sumber yang biasa, dan bahkan menyaingi tahap tengah cakra sumber yang biasa. Akan tetapi, ini bukanlah kelebihannya. Yang terkuat, itu tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya adalah benih sumbernya. Ia telah lama mencapai keadaan di mana jiwa dan tubuhnya menjadi satu. Dengan kekuatan tubuh fisiknya saja, ia dapat menyaingi level roda sumber. Pukulan penuhnya, meski di tahap tengah cakra sumber, hanya akan mengakibatkan dia hancur hanya dengan 1 pukulan. Ini, Xing Fei tercengang. Dia telah mengucapkan kata tidak mungkin berkali-kali. Sekarang dia bahkan tidak dapat berbicara. Tingkat kultivasi di tahap tengah alam Kaisar Agung. Namun, ia memiliki prinsip Tao yang sebanding dengan tingkat Yuanlun, dan tubuh fisiknya bahkan lebih kuat. Bagaimana orang seperti itu masih bisa menjadi Kaisar Agung? Namun faktanya ada di sana. Dan justru karena dia memahami fakta ini, Xing Fei merasakan hawa dingin merayapi hatinya. Ya, dia sedikit kedinginan dan sedikit takut. Jika orang seperti itu tumbuh dan melangkah ke alam roda sumber di masa depan, bukankah itu akan sebanding dengan alam sumber? Jadi jika dia mencapai alam sumber, bukankah dia sebanding dengan Yuan Mi? Bagaimana kalau dia mencapai alam penghancuran asal lagi, atau bahkan mencapai tingkat dominator di masa mendatang? Alam roda sumber ternyata sangat lemah. Luo Xiu melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk meraih anggota klan Huangzhou lainnya di tahap tengah cakra sumber. Meskipun tubuhnya berubah menjadi bentuk fisik, tubuhnya sekuat besi ilahi. Namun di bawah telapak tangan Luo Xiu, benda itu berubah bentuk dan muncul retakan. Membunuh. Klan ilusi terkutuk lainnya dengan cepat menyusun kembali tubuhnya, dengan panik menampilkan berbagai kekuatan sihir dan teknik rahasia, dan menyerang Luo Xiu secara dahsyat. Namun, dalam menghadapi serangan-serangan ini, Luo Xiu bahkan tidak menghindar, membiarkan serangan-serangan ini membombardir tubuhnya, seakan sedang menggaruk gatal. Ini adalah pertama kalinya sejak terobosannya dalam kultivasi, dia berada dalam kondisi kekuatan tempur penuh. Dengan dukungan keterampilan penciptaan asli, serangan biasa di tingkat tengah roda sumber dapat diabaikan sepenuhnya, dan tubuh fisiknya kuat dan abadi. Monster macam apa dia? Hati Xing Fei dipenuhi dengan ketakutan yang besar. Baik itu dunia penghancur atau dunia abadi, banyak penyihir dan orang kuat muncul di setiap generasi. Namun di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mereka yang menjadi master di masa lalu, jelas tidak sekuat itu saat mereka berada di alam Kaisar Agung. Kekuatan Luo Xiu telah melampaui jangkauan akal sehat dan dapat dikatakan luar biasa. 2 orang kuat dari klan ilusi, bernama Susang dan Suruo, juga tampak panik. Mereka mengira kali ini mereka hanya memburu seorang pemuda dari dunia abadi. Jika mereka tahu bahwa pihak lain adalah monster seperti itu, mereka tidak akan pernah melakukannya. Lakukan tugas yang tampaknya sederhana ini. Bab 3505 badai akan datang. Setelah berlatih keterampilan penciptaan asli, Luo Xiu bisa merasakan peningkatan pesatnya, dan kecepatan peningkatan kekuatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tahukah kamu, kekuatannya telah meningkat sangat cepat di masa lalu, tetapi sekarang telah menjadi lebih cepat lagi, sehingga dia sendiri tidak tahu seberapa kuat dirinya. Mereka yang pernah melawan dia sebelumnya adalah anak-anak ajaib di generasinya. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik origin realem sejati. Sekarang, dia akhirnya melihat betapa mengerikannya dia dalam kondisi terkuatnya. Dengan kultivasinya di tahap tengah alam Kaisar Agung, dia benar-benar dapat menghancurkan tahap tengah cakra sumber.
Keterampilan penciptaan asli lebih tentang menunjukkan arah. Selama aku berlatih ke arah ini, kekuatan yang tersembunyi di tubuhku akan terus terbangun. Sejak aku mencapai tingkat pertama pemurnian benih dan memadatkan sumber jati diriku yang sejati dengan diriku sendiri, aku benar-benar mulai terbangun untuk pertama kalinya. Jadi, kondisi saya saat ini dapat disebut sebagai kondisi terbangun. Ini adalah kondisi terkuat yang pernah saya alami. Bahkan jika kita mati, kita harus membunuhnya. Suara Xing Fei sampai ke telinga Susang dan Suruo. Ini adalah teknik transmisi suara rahasia yang unik untuk klan Huangzhou mereka, dan Luo Xiu sama sekali tidak dapat mendengarnya. Kalian juga telah melihat bahwa putra ini sangat menakutkan dengan kultivasinya di tahap tengah alam Kaisar Agung. Dia tidak boleh dibiarkan tumbuh dewasa, jika tidak, malapetaka akan terjadi dan dia akan menjadi musuh kita yang tangguh di dunia maya di masa depan. Saya pun makin yakin bahwa anomali yang dikabarkan akan menghancurkan dunia virtual kita dalam bencana itu pastilah dia. Bakar prinsip-prinsipmu dan hancurkan asal-usulmu sendiri. Bahkan jika jiwamu hilang, kau harus membunuh momok ini. Suara-suara ini bergema dalam pikiranku. Susang dan Suruo, dua anggota klan Huangzhou, saling memandang dan melihat tekad di mata masing-masing. Dibandingkan dengan kehidupan mereka berdua, masa depan seluruh dunia Dexu adalah yang paling penting. Tidak bisa mengatakan siapa yang benar atau salah. Hanya dapat dikatakan bahwa dunia ini berbeda, konsep yang kita junjung berbeda, dan cara-caranya berbeda dan kita tidak mencari satu sama lain. Mati. Dua orang kuat dari klan ilusionari Void meraung. Itu berbeda dari kekuatan dunia abadi, tetapi kekuatan Tao milik dunia kehancuran, dan itu meledak pada mereka berdua dalam sekejap. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai letusan gunung berapi, tetapi seperti ledakan bintang yang menghancurkan galaksi besar dan memecah belah galaksi. Ledakan. Energi yang luar biasa itu mengalahkan segalanya. Melihat pemandangan ini, Xing Fei akhirnya menghela napas lega. Dua orang kuat di tahap tengah roda sumber menghancurkan diri sendiri. Bahkan mereka yang berada di tahap akhir roda sumber akan mati dalam jarak sedekat itu. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Luo Xiu sangat mengerikan, pada dasarnya, dia hanyalah seorang biksu Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa menantangnya dia, hanya ada satu cara untuk mati. Aku tidak menyangka akan kehilangan 3 orang kuat dari alam Yuanlun hanya karena membunuh seorang junior muda. Bahkan jika aku menyelesaikan tugas itu, aku pasti akan dihukum saat kembali. Xing Fei menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan hukuman yang mungkin akan ditanggungnya, dia merasa bahwa membunuh Luo Xiu sepadan dengan harganya. Karena orang ini terlalu menakutkan, dan dia tidak boleh dibiarkan tumbuh dewasa, kalau tidak dia pasti akan menjadi bencana. Ketika semuanya berangsur-angsur kembali tenang, Xing Fei yang baru saja merasa bisa bernapas lega, tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah pucat. Karena dia melihatnya, sosok yang diselimuti cahaya kemasan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Jantungnya berteriak putus asa ingin kabur, tetapi tubuhnya seolah menolak untuk menurut. Dia hanya bisa berdiri di sana dan melihat lelaki yang tampak seperti mayat itu mendekatinya. Kedua penghancuran diri di alam roda sumber tidak membunuhku. Kau tampaknya kecewa. Kau tidak memilih untuk melarikan diri. Kelihatannya kau punya keberanian besar. Luo Xiu melangkah maju dan berdiri di depan Xing Fei. Tepatnya, orang di depannya bukanlah Xing Fei, melainkan klan ilusi yang menelan Xing Fei dan berubah wujud menjadi dirinya. Hanya saja Luo Xiu tidak tahu apa nama klan Huangzhou ini, dan dia tidak mau repot-repot mencari tahu. Apa gunanya kalau aku melarikan diri? Wajah Xing Fei menunjukkan kepahitan yang mendalam. Ini memang situasi yang harus dibunuh. Bukannya dia harus membunuh Luo Xiu, tetapi Luo Xiu harus membunuhnya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa sekuat dirimu. Bahkan mereka yang terlahir dengan bakat yang tak tertandingi, bahkan mereka yang telah mengintegrasikan dan memurnikan benih sumber tertinggi, pasti berada di alam yang sama. Jauh dari sebanding denganmu. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, hati Xing Fei sudah dipenuhi dengan keputusasaan. Pertarungan lintas level bukanlah mitos. Banyak jenius yang bisa melakukannya, tetapi itu juga tergantung pada wilayahnya. Pada level alam sumber, mampu menjadi tak terkalahkan di alam yang sama sudah dianggap sebagai yang terkuat. Pada dasarnya, menantang beberapa orang dengan melompati level saja sudah merupakan kemewahan. Namun Luo Xiu dapat mematahkan kemustahilan ini. Apakah ini yang disebut anomali? Apakah dunia Dexu di masa depan ditakdirkan untuk hancur di tangan orang ini? Mengapa para peramal terkutuk itu memberikan ramalan seperti itu? Visimu terlalu sempit. Luo Xiu menatap Xing Fei di depannya dengan acuh tak acuh, lalu mengangkat tangannya dan menekannya ke bawah. Sejak itu, tidak ada orang seperti Xing Fei lagi di dunia ini. Tidak. Tepatnya, Starflight masih ada. Dia ada dalam hati Luo Xiu, dalam ingatannya, dan merupakan salah satu dari sedikit teman yang pernah dimilikinya. Setelah satu telapak tangan, semuanya tenang. Starflight menghilang. Faktanya, pada saat-saat terakhir, dia tidak lagi menunjukkan dirinya sebagai Xing Fei, tetapi berubah menjadi wujud asli klan ilusi. Ini
Luo Xiu mengangkat tangannya dan meraihnya, lalu bola cahaya seukuran kepalan tangan bayi jatuh ke tangannya. Aura yang dipancarkan kelompok cahaya ini terasa familiar baginya. Kekuatan keberuntungan kuno. Mata Luo Xiu sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu dalam hatinya. Xing Fei adalah putra Chu Gu, dan dia membawa 80% kekuatan takdir era Chu kuno. Takdir suatu era disematkan padanya, dengan harapan dia dapat mencapai puncak di masa depan, melawan malapetaka, dan membiarkan Chu Gu kemuliaan muncul kembali di surga dan bumi. Setelah Xing Fei ditelan oleh pria kuat dari klan ilusi, pihak lain memurnikan ingatan, jiwa, dan daging Xing Fei. Namun, tidak mungkin untuk memurnikan kekuatan keberuntungan kuno, karena kekuatan ini juga merupakan jenis kekuatan yang sangat istimewa di dunia abadi, dan secara alami akan menolak nafas makhluk pemusnah. Oleh karena itu, kultivator klan Huangzhou menyegel kekuatan keberuntungan kuno ini di dalam tubuhnya. Baru setelah Luo Xiu menghancurkannya, kekuatan keberuntungan ini muncul kembali. Luo Xiu menggunakan Taoisme untuk mengukir pola, menyegel kekuatan keberuntungan, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan di tangannya. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Aura di tubuh Luo Xiu perlahan terkendali, dan dia kembali tenang. Tak ada ekspresi di wajahnya, tetapi hatinya terasa berat. Xing Fei dimangsa oleh orang-orang kuat dari klan ilusi. Ini jelas bukan pengecualian. Dengan kata lain, tidak ada yang tahu berapa banyak orang di seluruh dunia abadi yang diubah oleh klan ilusi. Jebakan pembunuh yang dibuat oleh orang-orang ini dapat disebut sebagai jalan keluar yang sempit. Kalau saja dia tidak menguasai kungfu penciptaan asal tingkat pertama, sekalipun dia berada di alam asal di sini, dia pasti akan mati. Apakah ini pertanda datangnya bencana? Dengan tata letak tahun-tahun yang panjang, malapetaka bisa terjadi kapan saja, dan Luo Xiu punya firasat bahwa badai akan segera datang.